Maukah kalian maukah kalian diajak kepada kalimat itu? Apa ya Muhammad? Udah nanya begitu tuh. Katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Orang tuh udah tinggal ngucap doang. Bayangin kalau teknik direct selling ini udah di hipnoterapi gitu ya. Udah di hypnoselling. Udah di selling. Percaya nggak di belakang ada? Percaya. Percaya nggak kalau saya ajak satu kalimat kalian masuk surga dan neraka tuh, kalian bisa terbebas dari siksa api neraka? Percaya juga gitu. Kalimatnya gampang, percaya, percaya. Udah kali bilang percaya, percaya, percaya. Udah tinggal ngucap doang. Begitu dibilang ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tiba-tiba datang Abu Lahab. Nah, Abu Lahab mengatakan, sihir, sihir gitu. Ini sihir yang nyata. Nah, orang-orang kan tadi udah yakin tuh kayak orang kesirep gitu, gimana sih? Hipno gitu. Dengar teriakan Abu Lahab, bubar langsung. Oh ya, kita disihir oleh Muhammad. Akhirnya mereka berpaling. Makanya kenapa Abu Lahab itu sampai direkam namanya dalam Quran surah Al-Lahab. Karena dosa yang beliau lakukan bukan dosa menyakiti Rasulullah secara fisik, tetapi dosa menghancurkan ajaran Islam di awal gitu ya. Ketika semua orang sudah meyakini dan semua orang sudah akan siap menjadi seorang muslim, tiba-tiba semua menjadi berantakan hingga mereka akhirnya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Langsunglah tuduhan-tuduhan dan hinaan itu semakin sering terdengar. Dia itu penyihir, dia itu tukang teluh gitu ya. Dia itu orang gila. Nah, kita sering dengar cerita-cerita itu. Rasul dituduh sebagai majnun, orang gila, penyihir. Kalian jangan percaya. Berita itu disebarkan kemana-mana. Dan dakwah terang-terangan terus dilakukan. Dakwah terang-terangan ini dipimpin oleh Umar bin Khattab bersama semua sahabatnya, termasuk ada paman beliau Hamzah juga masuk. Jadi ketika Rasulullah itu banyak disakiti, maka orang yang membela itu adalah Hamzah. Kenapa kalian menyakiti keponakan kesayanganku gitu? Karena dia mencoba menyihir kami, mencoba menyihir kami. Kalau begitu aku akan mengucapkan kalimat syahadah. Aku akan tersihir olehnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaget semua. Mundur langsung. Kenapa? Karena Hamzah bin Abdul Muthalib adalah yang usianya itu sebaya dengan Rasulullah. Kan waktu dia disusui itu Hamzah juga lagi disusui. Waktu Rasul disusui, dia juga sedang disusui dengan ibu susu yang lain. Lalu kemudian Abu Sufyan juga sebaya usianya dengan usia Rasulullah. Jadi seumuran orang bilang. Paman tapi punya keponakan yang udah kayak sahabat. Sehingga akhirnya Islam kuat dengan hadirnya dua orang yang paling ditakuti. Hamzah sebagai Asadullah, singanya Allah atau singanya padang pasir. Umar juga sangat menjadi pelindung terbaik. Dakwah mereka mulai terang-terangan dan mereka mau nggak mau sudah mulai bermunculan masuk ya, orang-orang pembesar, orang-orang terpelajar ya masuk ke dalam Islam, termasuk juga para budak itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, dengan turunnya ayat tersebut, tetap dakwah dilakukan secara terang-terangan, tetapi tindakan represif kaum kafir terhadap kaum muslimin itu terjadi di mana-mana, itu terus terjadi. Dan rumah Arkom tetap juga dijadikan sebagai pusat pembinaan kaum muslimin selama dakwah terang-terangan ini terjadi. Nah, setelah itu, jadi Umar masuk sekitar tahun 6 tahun setelah Islam itu turun ya. Nah, barulah masuk kemudian peristiwa yang dikenal dengan pemboikotan Bani Hashim. Karena semakin banyaknya orang-orang yang masuk Islam, maka kekhawatiran semakin menjadi-jadi. Pada tahun 10 setelah kenabian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul dikepung, gitu ya. Dikepung sampai agar mereka ini nggak boleh nih masuk ke kota Mekah. Maka diusirlah keluarga Bani Hashim, termasuk tentu dalamnya ada Bani Abdul Muthalib. Jadi Bani Hashim yang mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiayai semua perjalanannya, termasuk semua upaya-upaya dakwah yang dilakukan di Mekah ini, maka orang-orang Mekah khawatir sekali ini bisa semuanya bakal jadi Muslim ini. Tahu nggak teman-teman apa kekhawatiran orang Mekah? Kenapa mereka nggak siap selain memang akan diubahnya agama nenek moyang? Karena ada tadi yang kemarin saya bilang ada pertimbangan bisnis gitu ya. Industri berhala bisa hancur ini gitu ya. Industri berhala bisa hancur kalau semua Tuhan udah nggak butuh alat untuk berdoa gitu ya, untuk menyembah Tuhannya. Wah, kita bakal bangkrut ini secara perniagaan lah, kurang lebih begitu ya.
Maka dikepunglah mereka untuk keluar dari Mekah. Di sini gambarnya ada perkampungan Abu Thalib atau disebutnya Si'ib. Si'ib Abu Thalib dibuat benteng seperti ini, gambarannya kurang lebih kayak gini. Sehingga mereka nggak akan pernah bisa masuk kota Mekah, ya, masuk ke dalamnya dengan lewat pintu manapun kecuali celah kecil saja. Maka penyiksaan terhadap kaum muslimin di sini bukan dalam bentuk fisik gitu, tetapi memang pembatasan ekonomi. Kalau mau beli harus bayar mahal sekali, dan mereka membuat perjanjian yang ditulis antar suku dengan pesan-pesan sebagai berikut. Janganlah di antara kalian menolong Bani Hashim berikut keturunannya untuk mensuplai makanan dan melakukan transaksi jual beli, nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengawinkan keturunan anak-anak mereka dengan keturunan Bani Hashim, tidak boleh katanya gitu. Udah, mereka kan harus taat nih orang-orang yang lain, bos, termasuk saudara-saudaranya. Nah, inilah yang membuat akhirnya Rasulullah dan para sahabat di dalam sini, termasuk juga Bani Hashim yang belum menjadi seorang muslim, mereka tersiksa luar biasa. Harta Khadijah habis di sini untuk membeli makanan dengan harga yang mahal. Kadangkala mereka mendengar jeritan tangis kelaparan di sana sini. Sampai Fatimah mengatakan pada ibunya dalam pelukannya, "Ibu, aku lapar." "Iya nak sayang, bukan cuma engkau yang lapar, tapi semua orang lapar, juga anak-anak yang lain. Insya Allah sebentar lagi akan datang makanannya nak." Ku dengar dari keluarga yang lain. Jadi karena Khadijah sering menyantuni banyak orang, demikian dengan Rasulullah, ada bani-bani yang lain yang sangat mencintai keluarga Khadijah dan Rasulullah ini. Diam-diam mereka suka memasukkan makanan. Dan jika makanan ini sudah masuk, Khadijah segera membagikan kepada semua kaum muslimin yang sedang lapar itu. Bikin dapur umum, bukan dibagikan. Itu dihiburnya Fatimah gitu. Insya Allah sebentar lagi anak-anak. Dalam cerita itu diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan betapa beratnya kehidupan kami selama 3 tahun dalam Si'ib katanya. Karena kami betul-betul tidak bisa mendapatkan makanan, sampai-sampai kami makan rumput-rumput kering. Dan kotoran yang keluar dari perut kami seperti kotoran unta. Masya Allah ya, beratnya penyiksaan di Si'ib Abu Thalib ini. Baru di tahun ke-10 itulah terjadi, ya, jadi tahun ke-7 pemboikotan, 6-7 pemboikotan sampai tahun ke-10, jadi 3 tahun pemboikotan, kebayang ya, harta Rasul habis di sini, hidup mereka juga terkukung, dakwah tidak bisa lagi dilakukan secara terang-terangan lagi, kecuali sebatas yang ada di dalamnya. Maka keluarga-keluarga dari bani-bani yang lain yang mencintai keluarga Bani Hashim ini merasa sedih gitu ya. Mulai ada yang ngompor-ngomporin, kalian bisa makan, sementara saudara kita nggak bisa makan di sana gitu. Terus ada lagi yang bilang, kalian kok baik bisa sih senang-senang tertawa-tawa sementara keluarga kita sedang menangis dan menjerit di sana gitu. Dan akhirnya mereka kompak untuk mengatakan kalau begitu perjanjian tidak adil atas Bani Hashim. Mereka sering menolong kita, mereka sering membela kita, mereka telah banyak berbuat baik kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kenapa kita tidak bisa menolong mereka? Maka bergegaslah sekelompok keluarga dari suku-suku yang membela Bani Hashim ini berkumpul untuk menghapus perjanjian itu di pintu Ka'bah. Tetapi dengan izin Allah, rupanya perjanjian telah dimakan rayap. Dan Rasul mendapatkan pemberitaan itu. Maka dia bilang kepada pamannya Abu Thalib yang turut serta di Si'ib ini, dia bilang, "Paman, aku mendapatkan firman dari Allah bahwa perjanjian yang ada di dalam Ka'bah yang mereka buat telah dimakan rayap." Jika benar, maka mintalah paman agar kita dibebaskan dari pemboikotan ini. Langsung tuh ya. Ternyata benar ya. Dari sana dari sini, jadi sekelompok orang datang membela. Abu Thalib keluar dari Si'ib mengatakan, aku mendapat kabar dari kemenakanku bahwa sesungguhnya perjanjian yang kalian tulis itu sudah dimakan rayap. Jika perkataan kemenakanku benar, maka engkau harus membebaskan kami dari Si'ib ini, gitu kata Abu Thalib. Maka akhirnya sampailah berbondong-bondong mereka ke Ka'bah, ternyata benar sudah dimakan rayap. Tinggal tulisan Bismillah dengan nama Allah saja. Yang lainnya sudah habis. Dan akhirnya mereka dibebaskan. Bersukacitalah semua saudara-saudara yang pernah merasa ditolong oleh keluarga Khadijah dan Rasulullah, dan juga tentu saja para sahabat. Ternyata setelah itu terjadilah peristiwa ini, teman-teman. Tahun kedukaan atau tahun kesedihan yang disebut Amul Huzni. Paman yang mencintai beliau,
yang ketika turunnya ayat di awal-awal dakwahnya sampai membujuk Rasulullah sebagaimana bujukan dari paman yang lain. Coba bilang sama Muhammad dulu, kalau dia mau minta perempuan, kami kasih perempuan. Kalau dia mau kekayaan, kurang kekayaannya, kami beri kekayaan kami. Dia mau berapa bagian? Kalau dia ingin kedudukan kepemimpinan, oke, kami tidak akan mengambil kepemimpinan, kami serahkan kepada Muhammad. Asalkan ia meninggalkan dakwahnya, seruannya. Maka Abu Thalib menyampaikan pesan itu. Kata Rasulullah, paman, kalau aku diletakkan rembulan di tanganku, matahari di tanganku, kanan dan kirinya ini benda-benda itu, niscaya aku tidak akan pernah menghentikan dakwah ini sampai aku hancur karenanya. Akhirnya pamannya ngebela gitu ya. Tidak katanya, aku yang akan melindungi Muhammad katanya. Nah perlindungannya inilah yang luar biasa. Nah setelah peristiwa Si'ib ternyata pamannya meninggal dunia. Jadi ada 3 peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia. Kehilangan harta, yaitu habis pada saat pemboikotan ekonomi. Harta Khadijah habis, semuanya dijual-jualin. Bahkan dirampas ya rumah beliau juga. Semua sahabat yang ada di Si'ib itu rumah-rumah mereka dirampas kekayaannya. Mereka juga kehilangan tahta. Rasul kehilangan tahta, yaitu kematian Abu Thalib. Setelah kematian Abu Thalib, maka Rasulullah mengalami tindakan lebih represif lagi. Tekanan demi tekanan terjadi pada masa itu. Dan itu sangat berat gitu, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang membuat beliau kehilangan perlindungan di tengah masyarakatnya. Penyiksaan terhadap kaum muslimin terus terbentang di hadapannya setelah kematian Abu Thalib yang membelanya selama ini. Apalagi Abu Thalib juga nggak bisa masuk Islam ya, karena ketika akan masuk Islam paman-paman yang lain tuh ngerumunin gitu ya, waktu sakit mau meninggal semua paman tuh ingin memastikan bahwa jangan sampai Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan muslim. Kalau sampai dia jadi muslim, wah semua orang bakal pindah ke agama Muhammad ya. Jadi diancam-ancam di jalan kematian. Maka dibisikkanlah di telinga Muhammad kepada Abu Thalib, ya Muhammad, kalau aku masuk ke agamamu tentu sangat mudah bagiku. Tapi lihatlah paman-pamanmu. Aku khawatir setelah kematianku, kalau aku masuk ke dalam agamamu, niscaya engkau akan lebih disiksa, lebih berat lagi daripada hari ini, katanya gitu. Jadi Abu Thalib memilih untuk tidak memeluk Islam demi kecintaannya kepada Rasulullah. Tapi hikmahnya adalah Allah yang mengizinkan memang Abu Thalib tidak akan pernah jadi muslim. Makanya neraka paling ringan nerakanya Abu Thalib gitu ya. Yang kalau menginjak kaki batu neraka otaknya mendidih ya. Paling ringan tuh ya, Masya Allah. Jadi Abu Thalib itu saking ngebelanya dia lebih memilih untuk ya udahlah saya ikut agama nenek moyang lah gitu ya. Nenek moyangnya. Dan hikmahnya adalah kalau sekarang kita lihat, maka kita nggak bisa kalau misalkan Abu Thalib dulu jadi muslim, mungkin Al-Quran ini akan diragukan ya, karena dianggap Al-Quran ini bikinan keponakan dan pamannya gitu ya, keponakan dan pamannya menuliskan kitab. Alhamdulillahnya Abu Thalib justru termasuk yang tidak muslim, sehingga akhirnya Islam menjadi selamat ya, Al-Quran itu murni datang dari Allah. Jadi Rasul kehilangan harta, tahta. Yang berikutnya Rasulullah kehilangan cinta. Dan setelah beberapa bulan kematian Abu Thalib, Khadijah pun sakit. Dan beliau pun sakit keras di pangkuan Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah suamiku, sepertinya aku akan pergi mendahului engkau. Jika setelah kematianku dan aku terkubur, aku telah habis semua hartaku. Tak ada lagi yang bisa dipakai untuk membela perjuanganmu. Jika suatu nanti engkau ingin menggali kuburku, galilah. Ambil tulang benulangku. Jika bisa ditukar dengan dinar dan dirham, tukar saja. Barangkali itu bisa membantu perjuangan dakwahmu. Maka Rasul menangis dipeluk istrinya. Dia tahu betul betapa Khadijah mencintainya. Sampai tulang benulangnya pun rela dijual kalau dia sudah menjadi mayat. Jika memang itu ada harganya. Maka Jibril menyaksikan itu naik ke langit hingga Allah mengirimkan salam kepada Khadijah. Ya Khadijah, engkau mendapatkan salam dari Allah. Maka Rasul menyaksikan Khadijah menangkupkan kedua tangan seraya menjawab salam Allah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adhilna jannataka darus salam. Tabarokta rabbana, wa ta'alaita,
Ya Jal Jalali wal Ikram. Doa yang sering kita baca ketika kita sholat, usai sholat. Doa yang juga kita baca ketika kelak nanti kita memandang Ka'bah. Allahumma antas salam. Masya Allah. Dan Khadijah pun meninggal dunia di pangkuan Rasulullah. Sejak saat itu Rasulullah betul-betul kehilangan. Manusia kalau sudah kehilangan harta, tahta, dan cinta artinya sudah habis semuanya. Kalau kita diuji nggak punya harta aja, suami di PHK, tapi masih dipercaya orang, masih bisa cari kerjaan lain, masih ada cinta yaitu kita pasangannya dan keluarga besar yang mencintainya, itu masih aman. Ini Rasulullah, harta, tahta, cinta hilang semua. Sedihnya luar biasa, jadi manusiawi banget gitu. Sosok si prototipe ini dibikin sangat manusiawi. Pokoknya kalau ada orang diuji dengan kehilangan harta, tahta, dan cinta, Rasul udah pernah ngalamin gitu, seberat itu gitu. Perasaannya galau. Sampai sahabat mengatakan sejak kematian Khadijah, tak pernah ada lagi senyum terindah di wajah Rasulullah. Dia selalu berduka dengan duka yang dalam. Jika dulu kami bersedih, Rasul yang menghibur, kini setelah ia bersedih, tak ada seorang pun dari kami yang mampu menghibur. Betapapun kami berusaha untuk melakukannya. Lalu siapakah yang bisa menghibur Rasulullah? Ya, Allah langsung. Nah, untuk menghilangkan kesedihan itu, Rasulullah mengatur strategi baru, perjuangan, dikirim ke sebagian orang untuk berangkat ke Habasyah, hijrah ke Habasyah. Termasuk di dalamnya ada anaknya gitu ya, yaitu Utsman bin Affan bersama Zainab. Karena Zainab sempat diceraikan oleh Uqbah ya. Dan Ummu Kalsum juga diceraikan dari suaminya karena masuk Islam semuanya. Ruqayyah juga demikian. Ya. Yang menikah tuh Ruqayyah dan Zainab. Semua sudah yang Ummu Kalsum masih gadis. Dan keduanya, salah. Saya salah. Ruqayyah menikah dengan Utsman. Kalau Zainab itu dengan Abul As. Ya. Jadi Utsman menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah dan Ummu Kalsum adalah orang yang diceraikan gitu, oleh suami mereka karena masuk Islam. Maka di antara yang hijrah ke Habasyah itu adalah ada Ruqayyah dan Utsman bin Affan yang pergi ke Habasyah. Dan diterima oleh Raja Najasyi dan mereka aman. Ya. Jadi sebagian rombongan sahabat sudah pada tenang ya di Najasyi. Dan Rasulullah kemudian mencari tempat yang lebih dekat. Kemana? Yaitu hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif. Nah ini dia hijrah ke Taifnya. Kenapa Rasulullah hijrah ke Taif teman-teman? Ini perlu kita ketahui. Ternyata Taif ini kan tempatnya Halimatus Sa'diyah. Jadi waktu saya pergi umrah lalu kemudian ada ziarah ke Taif ya, diceritakan bahwa kampungnya Halimatus Sa'diyah itu ada di atas bukit-bukit Taif. Jadi kalau kita ke Taif itu indah pemandangannya, gunung. Makanya ada teleferik di sana. Ada kereta gantung ya yang membuat kita bisa melihat keindahan negeri Taif itu dengan sangat indah dengan pegunungan yang banyak pohonnya ya. Pohonnya nggak sebanyak di Indonesia sih, tapi untuk kategori gurun pasir gitu ya, itu masuk pohon yang banyak. Pohon terbanyak itu kaktus sama bunga mawar ya di sana. Jadi kalau teman-teman ke sana bisa nyobain buah kaktus. Jadi pohon kaktus ada buahnya ya kayak buah naga lah begitu, cuma banyak durinya yang tajam-tajam. Itu bisa kita makan langsung di sana. Lalu kemudian ada buah mawar. Mawar ada buahnya, biji-bijinya. Dan itu dijadikan minyak wangi, pusat minyak wangi atau olahan mawar dengan berbagai macam jenis kosmetiknya itu ada di sana. Saya senang banget kalau udah ke Taif belanja olahan produk mawar, dan air mawar itu diminum ya, bisa diminum pakai air teh gitu, dan air teh itu wangi banget, wangi ekstrak mawar ya. Itu luar biasa kalau ke Taif. Semua buah-buahan itu ada. Buah ceri harganya murah sekali, cuma berapa belas ribu gitu ya. Murah sekali. Buah tin, apel, pir, apalagi aprikot ya. Kemudian buah peach itu kan buah yang susah dicari tuh, adanya di kaleng-kaleng ya. Tapi di sana tuh buah bener-bener buah segar. Kita tinggal makan. Tuh Taif itu negeri yang kayak gitu. Sejak kedatangan Rasul memang dia jadi negeri yang subur ya. Sekarang kayak begitu seberkah itu Taif. Nah makanya Rasulullah berpikir, kalau gitu aku mungkin hijrah ke Taif saja. Bahasa kita mah ada pulang kampung ya. Orang kan kalau udah bangkrut begitu ya, hilang semuanya, yang dipikirin apa? Kampung halaman. Udahlah, saya mau mending pulang kampung.
cari kerja di kampung aja lah, kan gitu. Nah Rasul melakukan proses itu. Dia pergi ke Taif, tapi ternyata ketika itu ditemani Zaid bin Haritsah, justru beliau mendapatkan lemparan batu. Karena orang-orang Taif telah mendapat kabar dari orang Mekah, sebentar lagi Muhammad sampai ke negeri engkau, siapkan. Dia hanya akan merusak persaudaraan, dia akan memecah belah orang-orang Taif. Segera kalian lindungi diri kalian. Maka orang-orang Taif bikin pasukan yang dikumpulin dari orang-orang gila katanya, yang hilang akal, termasuk juga anak-anak special need katanya, anak-anak yang memang cacat, yang mereka kalau disuruh apa aja mau katanya. Dikumpulin, maka disuruh perintahkanlah kepada mereka, lemparkan batu kepada dua orang itu. Dilemparkan batu sampai Rasulullah betul-betul terluka dan berdarah-darah. Zaid pun berdarah, berusaha melindungi Rasul, tidak bisa. Sampailah ia akhirnya jatuh pingsan di sebuah perkebunan anggur. Di dalamnya ada budak bernama Adas. Nanti kalau ke Taif ada tuh tempat perkebunan anggurnya, tapi udah nggak ada perkebunannya sih. Tapi masjid Adasnya ada gitu ya. Seorang lelaki Nasrani yang ketika itu terkejut, kenapa engkau sampai terluka seperti ini? Maka dia bertanya, apakah engkau saudara Yusuf, katanya ya. Kaget Adas, dari mana kau tahu cerita Yusuf gitu? Karena cerita itu hanya dikenal dalam agama Nasrani. Orang yang bisa menyebutkan cerita Yusuf ini pasti dia seorang nabi katanya. Maka disampaikanlah bahwa dia seorang rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Dan Adas pun mengambilkan minuman dan juga buah anggur untuk menenangkan Rasulullah. Dan ketika itulah ini ada tempat di mana seseorang jika dia telah mengalami kebangkrutan sedemikian rupa, berdoalah kepada Allah. Dengan doa yang dikenal di dalam doa di Taif itu. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang kelemahanku, tentang ketidakberdayaanku, dan tentang ketidaksanggupanku berhadapan dengan manusia. Wahai Allah, Tuhan yang melindungi orang-orang yang lemah. Aku dalam keadaan lemah hari ini. Kepada siapa hendak kau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang yang mengusir diriku, atau kepada orang dekat yang menyakitiku? Kepada siapa ya Allah? Asalkan engkau ridho, tidak mengapa. Ya Allah, yang menguasai langit dan bumi dan yang mengatur segala urusan, maka bantulah aku. La haula wala quwata illa billah, katanya gitu. Nah, seketika itu datanglah malaikat penjaga gunung Taif yang mengatakan, ya Muhammad, aku dapat perintah dari Allah, jika kau berkenan aku bisa melemparkan gunung Taif ini sebagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan. Aku akan hancurkan ia. Tapi Rasul bilang, tidak. Tidak. Aku yakin kelak dari kalangan keturunan mereka akan ada yang beriman kepada Allah. Masya Allah, begitulah cinta Rasulullah SAW kepada umat ini. Jadi kalau kita pengen terbebas dari segala kesulitan hidup, maka akuilah ketidakberdayaan diri, ini hikmahnya. Saya pernah ibunda kehilangan harta ya, karena saya bangkrut ekonomi. Tapi alhamdulillah saya tidak kehilangan tahta dan cinta. Orang-orang masih banyak percaya sama saya dan cinta dari pasangan saya begitu besar. Suami saya mengatakan kita akan bisa menyelesaikan badai ekonomi kita bersama-sama. Maka saya pakai doa ini, ngaku saya lemah. Saya nggak berdaya. Kepada siapa hendak kau serahkan diriku, saya bilang dulu. Kepada penagih hutang yang mengejar-ngejar aku, kepada siapa? Ya, saya sampai bilang gitu sama Allah. Dan akhirnya benar Allah berikan pertolongan yang cepat. Setelah saya menggunakan kekuatan doa di Taif, saya bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan 20 juta per bulannya, bahkan lebih dari itu. Setiap minggunya mudah menyelesaikan persoalan-persoalan hutang piutang. Kenapa? Karena memakai kekuatan doa di Taif. Sabar, tetap sabar dan memahami keadaan. Saya sabar menghadapi beratnya keterpurukan. Sama seperti Rasul bersabar, nggak bakal menimpakan gunung Taif kepada orang Taif. Selanjutnya ibunda yang dirahmati Allah, maka setelah dari Taif, Rasulullah pun kembali ke Mekah. Kali ini dengan perlindungan dari salah satu bani yang pernah ditolong olehnya. Dijamin. Sehingga ketika Rasul masuk ke Mekah lagi, gak ada yang berani juga mengganggu. Jangan ada yang kalian mengganggu Muhammad, karena Muhammad dalam perlindungan kami, katanya. Maka Rasulullah memilih untuk bisa berlama-lama di Mekah. Sampailah pada suatu hari beliau sedang bermalam di rumah Ummu Hani, masih kerabat Khadijah.
Di rumah Ummu Hani itulah dia menyaksikan keajaiban. Tiba-tiba langit terbelah. Lalu kemudian Jibril turun dan membawanya terbang sampai ke depan pintu Ka'bah. Dibelah dadanya, dicuci dengan zam-zam dan ditutup kembali. Sehingga tenanglah hati Rasulullah. Dan disitulah Rasulullah diterbangkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa bersama para nabi dan rasul lainnya. Jangan ngebayangin para nabi pada hidup ya. Ini dalam dimensi yang lain. Karena ingat ini sebuah cerita Isra Mi'raj kan sulit dipercaya. Tapi sekarang kan bisa dipercaya. Ya. Bisa naik pesawat, jet, bisa naik apa saja. Kalau dulu mungkin dengan perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya. Nah di sini sehingga bisa sholat dengan para nabi dan rasul. Baru selanjutnya Mi'raj. Terbang ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Kita lihat ternyata Rasulullah mendapatkan undangan teragung karena yang bisa menghibur Rasulullah hanyalah Allah gitu, hanyalah Allah. Allah langsung yang bisa menghibur beliau. Dia dapat undangan teragung dan dia adalah makhluk teragung, kekasih di antara para kekasih adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan beliau mendapatkan perintah yang agung. Apa perintahnya? Sholat. Karena itu barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia telah menjalankan sebuah perintah yang agung. Solusi hidup akan datang dengan sholat. Dengan sholat. Nah teman-teman, perjalanan ini perjalanan melintasi percepatan dimensi waktu. Jadi kalau suatu hari nanti teman-teman dapat masalah, sadarilah. Kita sebetulnya sedang berada dalam percepatan dimensi waktu. Allahu Qadar. Buat Allah gampang untuk menghentikan persoalan kita sekarang atau nanti. Dan ketika Rasulullah sedang Mi'raj, beliau juga menyaksikan keteraturan alam semesta. Dia lihat Allah punya kerajaan yang luas dan besar. Jadi kalau teman-teman suatu saat nanti mendapatkan keterpurukan dalam kehidupan seperti yang Rasul alami, maka hiduplah dengan kebesaran Allah dan menyaksikan bahwa apa yang aku alami ini tidaklah besar, tetapi kecil di mata Allah. Aku hanyalah bagian dari kerajaannya yang besar. Buat Allah untuk mengatur hidupku lagi menjadi lebih benar, sangat mudah baginya. Bergantunglah pada Allah. Dan yang terakhir Rasulullah menyaksikan, semua benda yang ada berputar pada porosnya. Semua bertawaf, bertawaf. Galaksi bertawaf, bumi bertawaf, muternya tawaf. Maka kita menyaksikan Allahu Ahad. Allah itu satu. Semua berputar pada porosnya, satu kepada dirinya. Maka orang yang bisa selesai persoalan hidupnya di muka bumi ini, kalau dia mau memperbaiki dirinya dimulai dari porosnya. Jadi benahilah hidup kita, benahi. Dulu waktu saya terpuruk dari ekonomi, saya nyari solusi dengan bekerja di tempat lain supaya dapat penghasilan 20 juta, enggak ketemu-temu. Saya coba gadaikan barang-barang, enggak ada yang bisa digadaikan. Nggak dapat pinjaman sana sini, susah sekali. Dan ternyata saya salah. Saya sibuk dengan yang di luar. Maka setelah itu saya membenahi dari dalam diri. Saya rapihkan rumah saya rapihkan agenda-agenda kehidupan saya tata ulang semua tempat-tempat di bagian rumah saya perbaiki diri saya dengan sholat yang lebih panjang, lebih banyak. Dan ternyata ketika saya memperbaiki dari porosnya, termasuk tadi menata rumah itu, benar-benar bebenah rumah itu, benar-benar sangat berpengaruh terhadap rezeki kita ternyata, terhadap nasib kita. Ketika saya memperbaiki dari poros, ternyata semuanya kembali berputar dengan benar. Jadi kalau teman-teman di sini menghadapi hidup Anda berantakan, perhatikan porosnya. Mungkin rumah Anda sendiri berantakan, tidak tertata dengan baik. Ya, Masya Allah ya. Dan pada akhirnya ini yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj teman-teman. Rasulullah diterbangkan sampai ke langit. Satu lapis langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di lapis langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Bertemu di lapis langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf yang tampan, Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu Nabi Harun alaihissalam. Bertemu selanjutnya di langit keenam dengan Musa alaihissalam. Dan yang ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Ayah dari para nabi yang kelak akan menjadi saudaranya di surga, berkerabat dengan beliau gitu ya, Masya Allah. Barulah beliau terbang ke Sidratul Muntaha. Diriwayatkan dalam Asy-Syifa oleh Hujatul Islam Al-Qadiiyat alaihi rahimahullah bahwa saat itu Rasulullah menceritakan
Saat aku naik menuju Mi'raj, aku melihat langit itu, para malaikat gemuruh dengan zikir dan tasbih. Dan warna dan bentuk yang belum pernah aku lihat. Di permukaan bumi, belum pernah ada warna seperti itu dan bentuk seperti itu. Dan kulihat hamparan surga itu bentangannya tanahnya adalah misik yang dikeringkan. Minyak wangi yang mengering, katanya. Misik itu minyak wangi yang mengering. Dari indahnya itu nampak sekali misik itu dicampur dengan berlian dan juga mutiara. Kemudian aku pun sampai menembus muntahal khalaik, batas akhir seluruh makhluk, tidak ada lagi yang kudengar satu suara pun. Disinilah perpisahan terjadi antara Rasulullah dengan Jibril alaihissalam, yaitu kata Jibril, ya Rasulullah, aku tak bisa lagi masuk ke batas ini, sampai di sini saja, karena aku sudah pernah perjalanan muntahal khalaik menuju ke Sidratul Muntaha. Di muntahal khalaik inilah, di lapis langit yang berikutnya ini, ada namanya Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di surga, bukan di akhirat, ya, di tempat di mana di arsy Allah itu. Baitul Ma'mur ada di arsy Allah ini, lurus dengan Baitullah yang ada di Ka'bah di bumi. Jadi kalau teman-teman kenapa berdoa kita ijabah, karena ini lurus gitu ya. Gelombang elektromagnetik ke langitnya itu lurus dengan Baitul Ma'mur, sehingga doa kita sudah langsung sampai dekat dengan Allah di Ka'bah tuh. Makanya pusaran energi Ka'bah itu dahsyat, katanya doa-doanya pasti ijabah. Berkelakuan buruk langsung dibalas, berkelakuan baik dilipat gandakan di sana. Itulah yang sering kita dengar cerita-cerita tentang Ka'bah. Nah, di muntahal khalaik inilah banyak malaikat, ada sekitar 120 juta malaikat bertawaf setiap hari dengan malaikat yang baru terus, nggak pernah sama, karena mereka cuma dapat jatah sekali doang tawaf. Maka disitulah Rasulullah berpisah dengan Jibril. Jibril udah pernah soalnya tawaf. Dan dalam kesendirian itu dia takut sebetulnya. Maka dia katakan, tidak lagi kudengar satu suara pun. Sepi, senyap, tidak ada lagi bentuk dan warna-warni. Maka saat itu pun aku mendengar satu suara, yaitu suara Allah. Mendekatlah, mendekatlah wahai Muhammad. Tenangkan dirimu dari ketakutanmu, wahai Muhammad. Dia sendirian. Maka beliau pun langsung bersujud lalu berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Beliau bersalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inilah rahasia keluhuran, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun mendapatkan kembali salam dari Allah atas jawaban pemujaan beliau kepada Allah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera wahai Nabi dan rahmatnya Allah dan keberkahannya untukmu. Masya Allah. Allah memuji Rasulullah sebagai bagian dari rahmatnya. Maka segera Rasul menjawab salam Allah ini dengan kalimat, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, di jawaban yang terakhir inilah para ulama mengatakan, lihatlah betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan kita ada dalam salam jawaban dari salam Allah kepada dirinya. Salam sejahtera dari kami, yaitu aku dan umatku. Dan juga dari hamba-hamba yang soleh. Dia nggak lupa tuh sama Nabi yang tadi bareng-bareng sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Sama para Nabi yang juga tadi dia jumpai di setiap lapis langit. Dia nggak lupa tuh. Ada Nabi-Nabi sebelumnya. Maka diikutkan dalam menjawab salam Allah ini. Karena kesempatan ini cuma satu kali. Nggak akan bisa terulang. Dan juga dia tidak lupa menyebutkan salam juga dari malaikat. Karena dijumpai malaikat banyak tadi itu di langit ya, di langit itu banyak, bentuknya rupa-rupa, warna-warni, suara tasbih, zikirnya semua terdengar. Maka beliau sertakan pula mereka dalam penjawaban salam ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau beliau kepengen egois, dia nggak akan jawab assalamu alayna, tapi dia akan jawab assalamu alayya, dari aku, atasku. Tapi dia tidak. Atau dia jawab assalamualaikum, salam juga untukmu ya Allah. Tapi lucu ya, assalamualaikum, orang Allah yang ngucapin selamat. Allah mah ada nggak perlu ucapan selamat dari kita. Inilah Masya Allahnya. Jadi kita lihat sebenarnya kita ini dulu pernah mi'raj ya bersama Rasulullah dalam bentuk perwakilan. Alainanya inilah gitu. Makanya itulah sebabnya kita sebetulnya sudah terhubung dengan Rasulullah.
Sekarang teman-teman saya ceritain tentang Rasulullah pasti juga merasakan getaran cintanya. Kenapa? Karena sudah ada Rasul di dalam diri kita. Nah, ini tambahan saja buat informasi. Disebabkan karena perjam Mi'raj itu begitu istimewa, seorang syekh bernama Yusuf bin Ismail An-Nabhani menuliskan puji-pujian kepada sendal Rasulullah katanya. Dia bikinlah kaligrafi seperti ini yang di kanan nih warna kuning. Nah, kaligrafinya tuh bentuknya begini. Ini ternyata adalah bentuk pola sandalnya Rasulullah. Ini sandalnya yang sebelah kiri nih, yang warna coklat ini tersimpan di Istana Topkapi. Ya, jadi mirip ya sandalnya Rasul tuh kayak gini polanya, tuh mirip dibuat oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, tulisan-tulisan kecil-kecilnya ini adalah pujian terhadap sandal. Dia bilang begini, sandal Nabi Muhammad berada di atas dunia, terbang tuh bareng Rasulullah. Seluruh makhluk berada di bawah naungan sandalnya. Padahal ketika Nabi Musa dipanggil Allah di Gunung Tursina, ia diperintahkan untuk lepas sandalnya. Sedangkan Nabi Muhammad meski sudah berada di dekat Allah, dekat di arsy-Nya benar-benar, ia tidak pernah diperintahkan untuk melepas sandalnya. Kata Syekh Yusuf, alangkah beruntungnya sandal Rasulullah itu. Andai aku menjadi sandal itu, tentu aku akan merasakan indahnya berada di Sidratul Muntaha. Sehingga akhirnya kata Syekh Yusuf, apapun yang dekat dengan Rasulullah, maka ia akan mendapatkan kemuliaan semulia sandal Rasulullah yang nempel. Termasuk sandal, pakaian, kendaraan, dan tentunya kita manusia. Kalau manusia mendekat dengan Rasulullah SAW, maka kita pun akan menjadi mulia bersamanya. Nah, ini teman-teman, ini gambar sandal yang sudah jadi replika, ini di Indonesia dijual ya. Silahkan kalau mau beli sandal yang menyerupai sandal Rasulullah, ini seperti ini bentuknya, sudah dijual. Jadi apapun yang dekat dengan Rasulullah itu selalu luar biasa ya. Jadi para sahabat itu pernah ada cerita tentang sahabat yang menyaksikan Rasul berkeringat gitu ya, lalu meminta secari kain kecil untuk mengusap keringatnya di wajahnya. Diusap, bersihkan, dibuang gitu ya, namanya kain lah gitu ya, nggak dipakai lagi. Maka ada sahabat yang mengambil kain itu karena sudah dibuang. Ternyata kain itu harum sekali. Ada keringat Rasulullah yang harum. Sampai Rasul telah wafat, itu masih disimpan dan harumnya masih ada. Gitu. Dan ketika mendengar kabar kota Madinah terjadi kebakaran besar, sahabat yang menyimpan kain dengan keringat Rasul ini segera berlari ke tempat kebakaran itu. Dia lemparkanlah kain ini segera. Tahu-tahu langsung padam apinya. Dan dia kembali mencari kain, kain sapu tangan lah dibilangnya. Itu ternyata sapu tangan itu sama sekali tidak terbakar. Rupanya dalam cerita dikatakan api dunia takut dengan keringat Rasulullah. Karena api neraka saja tidak akan pernah sanggup untuk mencolek badan Rasulullah termasuk keringatnya. Nah, ini api dunia kalah langsung ada keringat Rasulullah. Itu sampai seperti itu teman-teman. Masya Allah. Jadi kalau misalkan Rasul itu ada tembikar tempat minumnya, bekas minum beliau, kita masukkan air kita minum, kita bisa sehat. Sakit apapun sembuh gitu. Kenapa? Karena ada mukjizat kemuliaan beliau pada setiap benda-bendanya. Jadi kalau kali ke Istana Topkapi tuh ke Turki saya nggak akan masuki. Saya selalu masuki Istana Topkapi itu untuk sekedar menyapa benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, ini kayak orang gila lah saya bilang, itu jatuh cintanya sama Rasul itu. Ya Rasulullah, kalau boleh megang ini di sini ada bekas bibirmu kan, nangis saja saya di situ. Kalau aja boleh nih bekas bibirku nempel di tembikar tempat minum ini, mungkin aku akan sangat merasakan kebahagiaan dengan engkau. Masya Allah, saya lihatin rambutnya, jenggotnya, giginya, semuanya ada di sana. Saya doain teman-teman semua bisa melihat itu di Istana Topkapi. Amin, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan sampai di akhir. Insya Allah besok setelah Isra dan Mi'raj kita akan bicara tentang hijrah. Karena hijrah baru dilakukan yang sesungguhnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga menjadi inspirasi. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pemaparan dari guru kita bahwa apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu sangat berarti bagi umatnya yang insya Allah akan terbawa tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat insya Allah seperti itu. Maka dari itu tidak rugi kita hadir di tempat ini karena dengan demikian kita semakin menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah SAW.
seperti yang tadi Ustazah kita sampaikan bahwa ya, dari sini saja kita sudah banyak doa-doa yang terucap ya. Salah satunya kita bisa berkunjung ke Top HP itu untuk melihat sejarah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang ketika berdekatan dengan barang-barang dari Rasulullah saja sudah membawa keberkahan. Satunya menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik teman-teman sekalian, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat kita. Yang pertama itu pertanyaannya dari Ibu Furi ya, tadi ya saya melihat pertanyaannya itu ada berapa? Kebetulan saya barusan nge-lab dari Zoom Ustazah karena laptopnya hang, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingat. Ini ada dua device nyala ya Mbak ya di tempat Mbak. Ini Bu, apa namanya, di tempat saya barusan laptopnya hang, jadi saya ganti pakai HP. Iya, masih ada suara berdenging ya. Oh, masih berdenging ya? Oh, baik, coba saya matikan dulu. Iya, sambil saya mematikan laptop saya, ini pertanyaan pertama itu dari Ibu Furi. Pertanyaannya itu ada berapa jumlah putra-putrinya Rasulullah? Jadi yang laki-lakinya berapa, yang perempuannya berapa, begitu Ustazah. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya skip dulu ya Bu, karena nanti saya contek catatan saya berikutnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, Ustazah boleh minta doa yang di Taif tadi yang Ustazah amalkan. Itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yaitu, izin bertanya, Ustazah, bagaimanakah sikap dan mental Rasulullah pada saat harus menerima kenyataan bahwa paman beliau tetap memilih tidak memeluk Islam? Ini pertanyaan dari Ibu Listriati. Mungkin itu dulu Ustazah pertanyaan yang perlu dijawab dulu, nanti selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan Ustazah. Baik. Untuk pertanyaan tentang anak Rasulullah, sebaiknya memang teman-teman memang harus sudah buka ya. Saya sarankan setelah acara saya ini, bukan hanya bertanya. Kebanyakan kita suka berpendapat bahwa saya nggak senang baca buku. Lebih senang dengan mendengarkan. Padahal di dalam bagian otak kita ada bagian, otak kita di bagian cerebellum nih, otak besar kita ada namanya lobus frontal bagian depan yang bisa mengambil keputusan, bisa juga mengambil kebijakan, mengurutkan peristiwa, mengambil skala prioritas, ada di semua di sini. Cinta ada di sini. Di bagian agak sedikit bergeser ada bagian namanya lobus oksipasi. Nah, disinilah tempat di mana pengamatan, ruang pengamatan, ngerekam jejak peristiwa, memotret peristiwa, itu ada di sini. Agak sedikit di sekitar tanduk kepala kita ya. Nah, cara kita belajar tentang sirah adalah jangan cuma mendengar. Kalau bertanya doang saya tinggal jawab gampang. Saya tahu jawabannya. Tapi itu tidak membuat kita menjadi cerdas. Jadi selesai dari acara ini baca bukunya. Beli bukunya kalau nggak punya. Kalau perlu berjuang gimana caranya. Karena berjuang memiliki kitab sirah itu sama seperti berjuang kita membeli Al-Quran. Jadi mesti mengupayakan untuk memilikinya. Sekuat tenaga kita harus sisihkan uang kita untuk bisa mengenal Rasulullah SAW. Mungkin bersama saya insya Allah bisa khatam. Sampai insya Allah di pekan depan khatam. Tapi kita tidak mendapatkan rasa cinta langsung dari setiap tulisan-tulisan tangan para ulama yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pesannya gitu ya. Tujuannya kenapa harus mau baca buku? Supaya otak kita yang ditanduk ini memotret peristiwa, lalu kita bisa terhubung dengan peristiwa tersebut sampai ke seakan-akan kita hidup sejaman dengan Rasulullah. Dan inilah yang disampaikan oleh para pemuda-pemuda Palestina. Ketika ditanya apa yang ayah ibu kalian berikan sampai kalian menjadi pejuang sebegitu beraninya. Berhadapan dengan tank-tank dan senjata besar tapi dengan berlawan dengan batu saja. Kata mereka karena ayah dan ibu kami mengajarkan kami Quran dan bercerita tentang Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah hadir bersama kami saat ini katanya. Jadi menghadirkan itulah yang paling penting. Seakan-akan Rasul hadir bersama kita dalam setiap dimensi kisah-kisahnya. Jadi bukan sekedar pengetahuan nama siapa dan siapa gitu ya. Jadi saya nggak jawab
Nanti tolong dicari sendiri. Berapa orang anak Khadijah dan berapa orang anak Maria Al-Qibtiyah dan siapa namanya teman-teman mesti tahu gitu. Oke? Itu Mbak Fitri, mohon maaf saya tidak jawab. Jadi tolong dicari. Browsing juga sebentar nyampe dapat ya. Selanjutnya ada pertanyaan juga tadi. Ini ada juga nih dari Mbak dari Air Bening. Ustazah, jika Rasulullah telah diciptakan sebelum Nabi Adam, sudah ada nurnya, apakah Rasul diciptakan bukan dari tanah seperti manusia pada umumnya? Tetap dari tanah, teman-teman. Yang dimaksud Nur Muhammad adalah cahayanya. Ya, bukan diciptakan dari cahaya, tetap dari tanah. Makanya adanya di rahim, ada di rahim Aminah, tetap dari air mani. Air mani itu tanah gitu. Tetapi Nur Muhammad itu adalah bentuk pengecualian ya disebutnya. Sebagai pemuliaan atas sosok makhluk terbaik. Nah, teman-teman sebetulnya ada nggak Nur Muhammad di dalam badan kita? Ternyata menurut para ahli genetik, Nur Muhammad itu tersimpan di sistem stem cell tubuh kita. Stem cell itu apa sih? Stem cell itu adalah pertemuan antara sperma dengan ovum menjadi zigot. Kalau dalam bahasa Arabnya dari nutfah bertemu menjadi alaqah. Nah, pada saat alaqah itulah stem cell dasar itu ada nama Muhammad dan Nur Muhammad itu di dalam tubuh kita. Itu kalau para spiritual kuantum mengatakan disimpan di wilayah sumsum tulang belakang, tepatnya di tulang ekor. Ya, di tulang ekor. Makanya tulang ekor itu nanti tempat di mana semua makhluk itu meninggal dunia, hancur semua tubuhnya kecuali tulang ekor. Dan dia akan diciptakan pertama kali dimulai dari tulang ekornya. Dan disitulah tersimpan nama Muhammad. Jadi teman-teman kalau pengen bisa terhubung dengan Rasulullah secara spiritualnya lebih kuat lagi, sering-seringlah mengusap bagian tulang punggung anak, tulang punggung suami gitu ya, tulang punggung kita minta kan paling enak ya kalau dipijit tuh di bagian tulang punggung sampai tulang ekor itu enak banget diusap-usap karena di situ memang ada makhluk gitu ya, bukan makhluk apa namanya informasi saya sebutnya lebih enaknya informasi atau pengetahuan tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disimpan ya gitu ya Mbak. Yang berikutnya, bagaimanakah sikap dan mental Rasulullah pada saat harus menerima kenyataan bahwa paman beliau tetap memilih tidak memeluk Islam? Itu dia terima takdir. Tapi kehilangan beliau bukan karena sekedar ketidakislamannya Abu Thalib, tapi lebih dari itu betapa dia sangat mencintai, maksudnya dia kehilangan. Tapi hikmah yang bisa kita dapat adalah sekarang, tadi ya salah satu hikmahnya, Al-Quran tidak dianggap sebagai buatan manusia. Karena paman yang paling ngebelanya habis-habisan aja kagak mendukung, maksudnya kan gitu ya. Ini kan kalau pakai telaahnya orang kafir gitu enak. Orang kafir bilang nggak mungkin bikinan Muhammad, soalnya pamannya aja ngebela nyampe kayak begitu aja kagak masuk Islam. Pamannya yang sayang lagi pergi ke Syam aja nggak mau ninggalin dan nggak mau ditinggalin gitu. Kayak apa tuh gimana beliau hubungan sayangnya gitu. Bahkan Abu Thalib, cerita-cerita tentang Abu Thalib lebih sayang kepada Muhammad dibanding pada anaknya itu memang ada dalam kitab-kitab sejarah umum ya, bukan selain sirah. Sejarahnya orang-orang barat. Sehingga mereka ini hikmah terbaik yang nggak masuk Islam tuh beruntung gitu, nggak masalah. Setelah itu Rasulullah ya nggak apa-apa gitu. Dia tahu itu takdir ya. Yang membuat dia sedih itu ya tadi karena dia kehilangan orang yang paling dicintai. Manusiawi kan. Iyalah orang yang tiap saat berada dekat dia dari masih kecil coba sampai dia dewasa. Sampai dia sudah menjadi rasul, mungkin usia sekitar 50 tahunan ya, dia jelas kehilangan pamannya. Karena dia 40 tahun hidup bersama dengan Abu Thalib. Lama, orang 40 tahun hidup pasti cintanya kayak apa gitu. Jadi bukan soal dia nggak masuk Islam. Hikmah lainnya buat kita adalah kalau suatu hari nanti di antara kita menyeru kepada jalan dakwah, lalu orang yang kita seru enggan mencintai Islam, maka kita bisa belajar dari peristiwa ini. Udah yang Rasul aja tinggal berdoa doang, ya Allah berikan hidayah kepada keluargaku, dia nggak diizinin Allah gitu, dia nggak diizinin untuk membuat paman itu masuk Islam gitu ya. Kalau Allah mau kan bisa aja gitu. Tuh yang berikutnya adalah minta kekuatan teks doa di Taif. Saya bilang jadi jawabannya browsing aja di internet banyak, saya nggak jawab lagi ya gitu. Buku sirah yang kemarin Ustazah referensikan karangan siapa ya Ustazah? Mubarak Furi, Sofiyur Rahman Mubarak Furi. Bukunya boleh teman-teman beli, buku kitab Sirah Nabawiyah atau tulisannya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Semua bahasa Indonesia kok ya, Ar-Rahiq Al-Makhtum boleh dibeli.
Pokoknya sekarang teman-teman kalau ke toko buku cari aja buku cerita Rasulullah, beli aja. Saya mah kecil tipis semua cerita Rasul saya beli. Setiap toko buku yang saya cari adalah ada nggak tulisan baru tentang Rasulullah, walaupun bukunya tipis-tipis. Termasuk sahabat ya, ada yang pretelan gitu. Cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari, ada cerita tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, pretelan. Saya beli pretelan juga. Pertanyaan sama dengan Bu Yani, buku sirah karangan siapa yang ringan bacanya dan mudah dipahami. Oke, nah nih supaya teman-teman nggak ngerasa mau enaknya aja baca sirah. Saya mau ajar cara yang enak baca sirah. Baca sirah itu jangan dari depan sampai ke belakang. Stres. Kita bukan lagi kajian tesis. Jadi baca sirah itu berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen baca kitab sirah. Yang kalau saya buka saya langsung cinta sama Engkau, juga cinta pada Rasulmu. Buka tuh halaman mana aja. Kan bukunya tebal segini, bukunya tebal banget. Ada nggak ya di sini? Taruh agak jauh di ujung kitab sirah saya. Tebal segini, capek tuh bacanya. Buka aja acak. Tuh ada tuh disampaikan sama Mbak. Buka aja, dibuka, kelihatan tuh ya, mana di spotlight dulu Mbak Dewi supaya saya bisa bantu. Nah tuh sirah tebal ya Mbak Dewi ya. Ini yang karangan siapa Mbak? Ini Safi Rahman ya. Mubarak Furi Ustazah. Ya Mubarak Furi ya benar. Mubarak. Nah ini yang Ummul Qura. Terbitannya macam-macam. Ada yang judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu tulisan aslinya Ar-Rahiq Al-Maktum ya, judulnya tuh atasnya nih. Ar-Rahiq Al-Maktum tuh ya, sama pemenang juara penulisan buku sirah abad ke-20. Jadi teman-teman beli wajib punya nih. Nah, cara baca buku tadi saya bilang acak aja. Begitu buka, baca aja udah halaman itu. Setelah baca halaman itu, kalau penasaran baca halaman sebelumnya. Ini cerita tentang apa nih? Terserah mau sampai batas satu bab itu boleh. Setelah itu, aduh penasaran juga sesudahnya jadi apa? Boleh baca selanjutnya. Itu cara baca sirah. Jadi memohon sama Allah supaya dikasih pemahaman. Nah menariknya, ketika kita tidak membaca runut seperti itu, otak kita itu akan dibuat oleh Allah merunutkan. Apalagi sudah ikut kajian saya ini, teman-teman udah mulai dapat cantolan kan? Saya selalu kasih bagan itu, maka otaknya langsung bisa nyantol. Oh ini ceritain Bunda Kurnia nih, ceritain Bunda Kurnia nih. Jadi sekarang mau baca aja dulu. Ntar ke belakang dulu boleh, langsung ke kematian Rasulullah boleh. Langsung ke tengah-tengah, saya pengennya ke masa muda, boleh. Saya mah pengen langsung ke peperangan, boleh gitu. Baca aja gitu, acak. Jadi jangan dirunut nanti, biarkan otak kita yang mengurutkan sendiri. Nah setelah teman-teman dapat bantuan dari peta yang saya buat di awal setiap materi saya itu membuat teman-teman langsung bisa memasukkan bahan-bahan yang dibaca secara acak tadi ke kotak-kotaknya. Itu cara kita baca kitab sirah. Insya Allah nanti kita merasa mudah untuk memahaminya, nggak usah ngapalin namanya, cukup baca rangkaian ceritanya saja. Insya Allah akan dapat ruh kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab itu Mbak Dewi. Alhamdulillah, masya Allah. Ternyata memang Ustazah yang pernah saya coba itu kan, karena sejarah itu kan dari awal. Saya baca dari awal tuh sampai sekarang belum selesai juga ini. Karena awal terus tertinggal. Ternyata ada tipsnya nih, kita dikasih tipsnya gitu kan. Karena memang kalau baca dari awal sampai akhir tuh rasanya ngeliat tebelnya aja udah luar biasa. Udah capek lama gitu ya. Memang ada buku-buku sirah yang bergambar anak-anak. Saya juga pejuang sirah di penerbit buku anak ya, yang mereka mendistribusikan kitab sirah nabawiyah dalam buku anak yang bergambar pakai jilid-jilid. Misalkan ada 20 jilid, jadinya bisa kita bertahap makainya ya. Itu pun dalam cara teknik pembacaan buku sirahnya pun acak, anak-anak boleh membaca dari bab manapun. Kan tadi enaknya otak itu ternyata bisa runut sendiri gitu sistematikanya, nggak usah khawatir. Otak kita mah udah hebat gitu, pinter begitu ya. Baik, Ustazah, ini apa namanya? Ada satu lagi pertanyaan nih dari sahabat kita. Pertanyaannya itu izin bertanya Bun, bagaimana cara Ibunda Khadijah dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak-anaknya, terutama pada masa sulit, pada masa pemboikotan terhadap pengikut Nabi. Mungkin kalau dikaitkan dengan zaman sekarang nih, Ustazah, kita sedang kondisi sulit. Gimana kira-kira Ustazah cara memberikan? Jadi Khadijah itu memang tipe perempuan yang kuat ya. Kalau cerita tentang masa muda beliau tuh dari umur 15 tahun kan ketika hari kenabian hari Rasulullah dilahirkan, beliau yang menjadi pemimpin anak-anak dan pemimpin perempuan untuk naik ke atas bukit karena agar menghindari peristiwa penghancuran Ka'bah dari Abrahah ya kan.
Itu kan udah kelihatan bahwa beliau itu memang pemberani, ya, pemberani dan pemimpin. Maka kalau ibunda pengen menjadi sosok yang kayak gitu, ya paling nggak punya kapasitas kepemimpinan terhadap umat ya. Kita memang bukan cuma pinter mimpin diri sendiri, tapi sampai orang di sekitar itu kita pimpin gitu. Kemudian yang kedua, dia orang yang berpengetahuan, berwawasan luas. Karena apa? Dia tuh informasi tentang kenabian udah dia dapat. Karena dia sering melakukan transaksi ke Yaman, ke Syam, ke Romawi, ke Persia ya. Itu peristiwa-peristiwa yang didengar itu adalah peristiwa tentang berita-berita dari ahli kitab akan datang nabi terakhir dari Jazirah Arab. Dan dia sangat antusias mendengar cerita itu. Jadi berita tentang datangnya kenabian itu sangat dia paham. Dan pengetahuan dia bukan pengetahuan yang sempit, tapi pengetahuan luar negeri ya. Jadi semua negara itu dia tahu gitu. Maksud saya adalah ibunda kalau pengen menjadi sekuat Khadijah, milikilah pengetahuan yang luas gitu. Banyak baca buku, jangan nguplek. Jadi kalau ngelihat anak kita lagi susah, kita menderita, berarti kita kurang ilmu gitu. Kok saya susah begini, saya menderita, berarti kita kurang ilmu, tambahin ilmu. Gitu. Jadi kalau kata Ibnu Athaillah itu, ketika engkau sedang diuji oleh Allah, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan sesuatu kepadamu. Allah lagi mau nurunin ilmu. Nah, kamu cari ilmunya dari mana? Gitu. Terus kalau Allah menguji engkau, sesungguhnya Allah itu sedang memperkenalkan dirinya. Lagi ngenalin, ini loh aku loh gitu. Aku yang akan nolong kamu gitu. Jadi sikap seperti itulah yang memang dikuasai oleh Khadijah, pengetahuan ya. Jadi berwawasan luas. Saya selalu begitu kalau saya punya masalah, saya kurang ilmu nih gitu. Yang saya cari adalah ilmu. Jadi waktu saya bangkrut itu saya sibuknya ke toko buku gitu. Mencari pengetahuan supaya saya bertambah kapasitas untuk menanggung beban yang lebih berat. Itu Khadijah. Dan Khadijah memang sudah mengalami jatuh bangun perkawinan. Suami pertamanya meninggal dunia dengan memberikan 2 orang anak, ya, Halah dan Hindun. Lalu kemudian dia menikah lagi dengan lelaki yang pertama itu lakinya soleh, bukan soleh lah bahasanya mulia gitu ya, berakhlak mulia, kehormatan tinggi dan juga pengusaha besar. Suami yang kedua juga sama, kedudukannya tinggi tetapi perangainya kasar. Nah di sini dia mulai mengalami siksaan perkawinan. Jadi Khadijah ngalamin gitu penderitaan perkawinan bersama Atik ya nama suami yang kedua. Lalu kemudian beliau pun akhirnya menggugat cerai. Nah ini catat-catat dalam sejarah bahwa dalam sejarah orang Arab maksudnya baru ada perempuan melakukan hulu gitu ya, gugatan cerai kepada pasangan dan diizinkan gitu. Diizinkan oleh hukum orang-orang Quraisy saat itu. Sehingga Atik merasa terhina. Sejak saat itu makanya perempuan boleh menggugat cerai padahal aslinya nggak boleh kecuali diceraikan ya. Khadijah itu pejuangnya. Jadi maksud saya teman-teman, pemboikotan itu bukan soal cara nenangin, tapi soal kapasitas ya, kapasitas diri Khadijah yang memang mumpuni untuk menanggung beban sebesar itu. Dan dia dengan ringan gitu loh. Hartanya belanja. Udah jual. Harta Khadijah itu disuruh jual, ambil. Pokoknya jualan. Pakai habis nggak apa-apa, nggak habis. Yang penting kaum muslimin bisa makan. Tapi sampai nggak ada lagi uang yang bisa buat beli gitu. Sampai nggak ada lagi yang bisa dimakan, baru Rasul tentu saja Khadijah dengan jiwanya yang begitu pengasih, penyayang, dermawan, hal yang biasa gitu. Anak-anaknya juga biasa gitu menyaksikan ibunya susah, lalu ibunya dermawan gitu, nggak pernah ragu sehingga anaknya pun menjadi anak yang tangguh. Ya kalau nangis mah wajar, yang nangis itu cuma Fatimah doang. Karena Fatimah tuh lahir sebelum kenabian dan dia masih kecil ketika fase pemboikotan ekonomi gitu. Masih kanak-kanak. Kakaknya kan udah pada nikah semua. Zainab udah nikah, Ruqayyah udah nikah gitu ya. Kemudian Ummu Kalsum nikah, dia perempuan, dia belum nikah gitu. Nikahnya kan nanti setelah hijrah ya Fatimah itu. Jadi benar-benar ya Fatimah tuh paling nempel sama ibunya gitu. Sama ibunya nempel banget ya. Ibunya nempel lalu kemudian dia tahu ibunya dermawan. Jadi kalau ibu bilang sabar ya nak ya. Nanti insya Allah ada makanan yang akan Allah hadirkan buat kita. Iya makan sedikit, dia lihat ada orang yang lebih susah gitu, nggak masalah buat Fatimah, dia berbagi. Bahkan dia ikut nganterin makanan. Kalau dalam riwayat itu diceritakan Fatimah tuh ikut membagi-bagikan makan bersama dengan ibunya. Jadi apa duplikasi yang mesti kita lakukan? Ini lagi Ramadan nih. Saya kalau lagi Ramadan, di waktu pandemi kemarin, saya libatkan anak-anak saya dalam proses kepedulian terhadap lingkungan. Gitu. Kita bikin program tebar sayur berkah, saya beli sayur berkilo-kilo, lalu kita packing, kita bagiin gitu ya ke banyak wilayah agar orang-orang senang gitu ya mendapatkan hadiah sayuran berkah ini. Dan ternyata senang padahal cuma berapa ribu gitu ya, 5.000 paling sebungkus sayur sop gitu. Kasih tempenya 5.000, 10.000 dibagiin girang. Nah anak saya terlibat
Seperti saya ingin mendidik seperti Fatimah. Sehingga nanti anak-anak saya kalau di kesusahan dia nggak pernah takut. Kenapa? Karena dia sudah bisa membiayai, bisa mengurusi umat gitu ya sebelumnya, kayak gitu. Nah, Fatimah itu di usia kecilnya setelah ibunya meninggal dunia, dia pun mengurusi ayahnya. Makanya ada cerita gimana Fatimah itu menangis ketika ayahnya tuh baru keluar rumah, nginjek kotoran unta, cuci kaki, pulang, balik kita di depan rumah tuh. Terus dia lagi sujud di Ka'bah, kotoran onta diketerprukin ke kepalanya. Ibunya udah meninggal. Pulang, kotor semua. Dimandiin, dibersihin sama Fatimah. Sampai Fatimah bilang, ayah, kenapa ayah tidak membalas mereka saja? Jangan Fatimah. Ayahmu baik-baik saja. Sesungguhnya Allah akan menyayangi kita, katanya gitu. Makanya Fatimah tuh tabah, karena dia lihat ayahnya aja tabah. Gitu. Dan Fatimah lah yang mendapat julukan Al-Ummu Abiha, ibu untuk ayahnya sendiri. Gitu ya. Jadi seperti ibu karena dia mengurusi ayahnya betul-betul. Masya Allah. Jadi Fatimah tuh yang paling panjang ya berhidup bersama Rasulullah. Sampai kelak nanti menikah dengan Ali yang sepupunya dan akan terus tinggal. Nanti insya Allah cerita Fatimah akan saya singgung mudah-mudahan di pekan depan ya. Allah alam bisawab. Baik, Itu, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau udah bicara begini, kan karena saya adalah pembicara parenting berbasis sirah nabawiyah, pasti terkait dengan pengasuhan. Ya, gitu. Jadi bukan cuma sirah saja, tapi memang parenting berbasis sirah. Ini hikmahnya gitu ya Bu Chandra. Jadi kalau saya mau jawab to the point sebenarnya gampang. Saya tinggal jawab gini doang nih. Ya diusap-usap aja Bu anaknya gitu. Selesai. Tapi saya nggak mau teman-teman dapat jawaban itu dari saya. Saya pengen bahwa milikilah mental sebaik Khadijah. Insya Allah. Makanya saya bilang wajib hatam 10 cerita perempuan tadi ya yang saya sebutin. Wajib hatam. 4 wanita pemimpin surga, 4 ibunda Rasulullah, kemudian 2-nya Siti Hajar ditambah Aisyah. Baca supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul terlibat bersama mereka. Itulah. Gitu Mbak Dewi. Baik Ustazah. Masya Allah ya, karena memang salah satu dapat ilmu itu karena baca ya Ustazah ya. Dan masalah kita tuh kadang-kadang suka malas baca gitu. Jadi mungkin mulai sekarang image kita harus dirubah nih, karena memang membaca sirah, membaca bukunya ini dengan mendengarkan dari Ustazah itu memang sangat ini ya, klop gitu. Karena biasanya kalau kita baca sirah tuh Ustazah kalimatnya panjang, kadang-kadang kita nggak sampai nyerep gitu. Apalagi kita banyak tuntutan pekerjaan dan yang lain-lain. Jadi baca juga terus mendengarkan juga yang jadi klop gitu, insya Allah jadi lebih berasa gitu ya ke dalam. Kinestetiknya juga Mbak, kinestetiknya juga dikerjain gitu, diamalkan gitu. Jadi memang kita kan dikasih perangkat kan FAK ya, visual, auditori, dan kinestetik ya, tiga-tiganya dipakai aja. Iya. Buktiin gitu, kinestetik itu dibuktiin. Oh akhlak Rasul tersenyum ya kita senyum. Oh akhlak Rasulullah berbagi ya kita berbagi. Oh akhlak Rasul gitu ya. Tangguh ya kita tangguh. Kalau kita tadi kan kita kalau Ustazah gampang jawabnya tinggal ngelus-ngelus anak aja gitu ya. Kalau kita kalau dijahit tuh bedanya banyak banget Ustazah, kayak waktu zaman Rasulullah dapat wahyu yang pertama itu kan begitu pulang ke rumah sama Khadijah nggak ditanya-tanya tuh, langsung dikasih selimut gitu ya, dibiarkan dulu sendiri. Kalau kita kadang-kadang keponya lebih banyak Ustazah. Karena kita nggak kenal suami kita nggak kenal suami kita. Khadijah mah kenal banget Rasulullah yang baik hati itu. Jadi dia tenangin gitu. Nah kalau kita kan suami, kenapa sih makanya ayah jangan macem-macem kan mama udah bilang gitu. Kalau kita begitu, karena kita nggak kenal suami kita gitu. Jadi udah nikah lama nggak kenal suami gitu. Nah ini Khadijah mah ya 15 tahun nikah kenal ya. 15 tahun kan udah lama gitu kenal. Nah kalau kita coba 15 tahun pernikahan masih berantem nggak? Kalau masih berantem tanda kita kurang kenal pasangan sendiri. Ya. Ya, makanya alhamdulillah ini salah satu media kita nih, makanya teman-teman sekalian jangan meninggalkan taklim seperti ini, karena memang di tempat inilah kita bisa jadi jadi nyadar diri gitu, karena teman-teman kita insya Allah soleh-soleha juga punya guru yang insya Allah seperti Ustazah kita nih, Bunda Kurniawijatuti, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan biar bisa terus ilmunya bermanfaat buat kita yang masih belajar ini insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, mungkin itu saja ya ibu-ibu sekalian. Juga kepada Bunda Kurnia kami mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah nanti akan ada sesi berikutnya, yaitu sesi yang ketiga. Teman-teman sekalian, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom-nya, karena ini diminta panitia untuk membuka kameranya, kemudian diabadikan untuk
dokumentasi para panitia. Silakan kepada Ibu panitia yang siap men-screenshot gambar-gambar kita. Sudah siap? Karena kebetulan saya pakai HP jadi nggak kelihatan ini. Iya, minta tolong dibuka kameranya. Ya, silakan. Kita ada 2 slide ya. Sebentar. Baru 1. Slide yang kedua. Masih ada yang belum dibuka ya? Untuk slide keduanya. 1, 2, 3. Tunggu diulang sebentar. 1, 2, 3. Nah, yes, cukup. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, insya Allah nanti akan ada doa penutup yang akan dibawakan oleh Bunda kita. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini bisa menambah semangat kita untuk mengenal Rasulullah, karena biasanya kalau nggak kenal itu nanti nggak sayang ya. Terus kalau nggak sayang nanti nggak cinta. Kalau nggak cinta, gimana kita mau dapatkan syafaatnya beliau kelak di akhir-akhir. Makanya ini salah satu media kita untuk menambah hasanah pengetahuan kita mengenai siapa itu Rasulullah dan bagaimana perjuangannya. Karena dengan mengenal beliau, insya Allah akan tumbuh itu rasa cinta dan rasa seperti kita mencintai seseorang. Nah, kalau Rasulullah lebih dari seseorang, karena insya Allah syafaatnya akan bermanfaat bagi kita di akhirat insya Allah. Baik, begitu saja teman-teman sekalian. Kami mohon kepada moderator untuk memegang kembali acara. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Gurunda Ustazah Bunda Kurniawiyah Tuti. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan insya Allah ilmunya menjadi amal jariah yang tidak terputus hingga yaumil akhir insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsir. Insya Allah bertemu lagi di session berikutnya di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang sudah memandu acara pada siang hari ini. Berikutnya adalah doa penutup. Kami mohon kesediaan dari Bunda Kurnia untuk bisa memimpin doa penutup sebelum acara kami tutup secara resmi. Kepada Bunda disilakan. Jazakillah khair. Mari kita tundukkan kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, kami memohon kepadamu ampunan dan taubat kami diterima seperti diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Mohon izin ya Allah menggunakan kekuatan doa Nabi Adam alaihissalam untuk taubat kami atas dosa-dosa kami di 10 hari kedua ini. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, kami pun memohon pertolongan kepada Engkau sebagaimana beratnya pertolongan yang diminta oleh Nabi-Mu Yunus alaihissalam di antara 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus, dan kegelapan dasar lautan. Kami mohon ya Allah dengan doa Nabi Yunus alaihissalam, maka Engkau tolong kami seperti ditolongnya Nabi Yunus. Engkau selamatkan dan terbebas dari 3 kegelapan. Jika di antara kami hari ini dalam kesulitan yang bertumpuk-tumpuk, maka berilah cahaya terang untuk kami ya Allah. Untuk saudara-saudara kami di sekitar kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, di antara kami juga mungkin dalam keadaan ujian penuh dengan fitnah, penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa kesedihan, penuh dengan segala tekanan. Sebagaimana Nabiullah kekasihmu Khalilullah Ibrahim alaihissalam yang dibakar di tengah api yang amat panas. Ia amat gelisah tentunya, tetapi engkau sejukkan hatinya dengan tenang disebabkan doanya. Maka kami mohon kekuatan doanya ketika ia dibakar di tengah bara api yang besar. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jika ada di antara kami sedang sakit, maka kami mohon mendapatkan kesabaran seperti sabarnya Ayub alaihissalam, bahwa sesungguhnya pemilik obat adalah Engkau, sang penyembuh adalah Engkau, dokter terbaik adalah Engkau. Maka kami mohon izin berdoa seperti doa yang diminta oleh Ayub alaihissalam. Ia telah kehilangan anak keturunannya, ia telah kehilangan hartanya yang banyak, ia telah kehilangan istri yang dicintainya, ia pun telah kehilangan kesehatannya. Maka kami mohon kepada Engkau ya Allah, dengan kekuatan doa Nabi Ayub alaihissalam ini, dengan permintaan doanya yang malu-malu di hadapan Engkau, karena khawatir hilang rasa sabarnya, maka kami hari ini pun malu kepada Engkau. Semoga ini tidak menghilangkan rasa sabar kami atas sakit yang kami derita. Kembalikan apa yang hilang ya Allah, agar kembali seperti semula. Rabbi anni masaniya duru wa anta arhamar rahimin. Rabbi anni masaniya duru wa anta arhamar rahimin. Rabbi anni masaniya duru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, aku sakit. Cuma Engkau yang maha pengasih di antara para pengasih. Ya Allah, kami pun memohon dengan kekuatan doa Nabi Muhammad SAW di Taif. Maka angkatlah segala problem hidup kami. Selamatkan hidup kami. Ya Allah, kami mengadukan bahwa kami mengakui tentang kelemahan diri kami, ketidakberdayaan kami dan ketidaksanggupan kami dalam urusan dengan manusia. Engkaulah Tuhannya orang-orang lemah, dan kami mengakui tentang kelemahan diri kami. Allah, kepada siapa hendak Kau serahkan diri kami? Kepada orang jauh yang mungkin meragukan tentang kami, kepada orang dekat yang mungkin selalu sinis kepada kami. Asalkan Engkau ridho kepada kami tidak mengapa ya Allah. Allahu ya Rabbana, Engkaulah sang pencipta dan pemilik langit dan bumi dan mengatur segala urusan. Maka ya Allah, kami serahkan urusan kami kepada Engkau. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Bunda Kurnia. Ibu-ibu sekalian, para hadirin peserta kajian Sirah Nabawiyah, demikianlah acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi hidup dan kehidupan kita. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua pengisi acara, Ustazah, Bunda Kurnia, Ibu Dewi, Ibu Listia, dan ibu-ibu panitia. Saya sebagai pembawa acara berterima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian, para peserta kajian Sirah Nabawiyah, dan meminta maaf atas kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan pengucapan, baik pengucapan nama atau instansi selama acara berlangsung. Sampai bertemu pekan depan di kegiatan surah bagian ketiga, ibu-ibu sekalian, catat tanggalnya ya, tanggal 24 April tahun 2020. Semoga Allah Ta'ala izinkan kita bertemu kembali. Dan satu momen yang saya ingat ya, kalau kita merasa susah, berarti kita kurang pilih. Jadi sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Ustazah. Pak Yaki, afwan. Izin pamit ya. Ya Ustazah, sampai Iya. bertemu pekan Baik, depan Ustazah. insya Allah. Jazakillah Amin. Ustazah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia ada evaluasi. Recordingnya Bu Aisyah. Iya.